Pergantian bulan itu kita hanya tahu tanggal sekian, hari sekian. Tidak. Pergantian bulan itu hakikatnya adalah kita mengetahui yang telah berlalu itu telah kita gunakan untuk apa. Dan bulan yang akan datang ini apa rencana kita untuk berikutnya. Allah dan Rasulnya telah memberikan petunjuk-petunjuk. Bulan ini kemuliaannya, ini amalannya, ini jangan lakukan. Itu saja konsentrasi dan juga fokus kita. Maka di bulan Zulqa'dah telah disebutkan peristiwa penting tadi. Maka bagi kita hari ini A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawalliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab madar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang salat subuh berjamaah Masjid Gunung Merah Kota Pekanbaru, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan diri kita, kejahatan yang ada di dalam diri kita. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Kalau Allah memberikan petunjuk dan hidayah, maka kita tidak akan tersesat dan juga tidak akan ada orang yang akan menyesatkan kita. Sebaliknya, wali'azubillah, kalau Allah menyesatkan kita, maka juga tidak ada satupun orang yang akan mampu memberikan kita petunjuk dan mampu memberikan kita jalan kepada kebaikan. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa kecintaan kita, sebagai rasa mungkin juga terima kasih kita atas apa yang Rasulullah telah berikan kepada kita. Meskipun kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, tapi Rasulullah adalah orang yang paling prihatin, orang yang paling mengkhawatirkan nasib kita. Jaraknya sudah 1400 untuk hari ini, tapi Rasulullah sebelum beliau meninggal, beliau teringat umatnya. Umatnya bukan saja umat yang hidup ketika beliau ada ketika itu, tapi juga umat manusia yang hadir dan hidup sampai datang hari kiamat kelak.
Artinya kita hari ini yang sudah 1442 kurang lebih ya, semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk umat yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kita bernasib tidak baik kelak di hari kiamat. Oleh karenanya tanda cinta dan tanda terima kasih kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang salat subuh Masjid Gunung Merah Kota Pekanbaru yang sama-sama kita hormati di sini Bapak Haji Fauzi selaku ketua masjid, dan juga beserta jajaran dan pengurus, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Gunung Merah, ataupun yang mungkin juga mengikuti secara intensif dan aktif segala kegiatan yang dilakukan oleh Palanta Dakwah. Dan alhamdulillah pagi ini, hari ini kita telah memasuki kegiatan Palanta Dakwah yang ke-69, satu angka yang sudah cukup tinggi. Artinya sudah 69 kali kegiatan Palanta Dakwah yang telah diikuti atau kita laksanakan. Mudah-mudahan jika kita laksanakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat-niat lainnya, bukan karena keinginan duniawi, bukan karena selain Allah, insyaallah ini menjadi catatan pahala kebaikan untuk kita. Dan mudah-mudahan dengan kita konsisten menghadiri, terlihat oleh orang tua kita, anak kita, menantu kita di rumah, kedatangan kita setiap subuh di hari Sabtu, mudah-mudahan itu juga menjadi jalan pintu hidayah bagi mereka. Walaupun jarak yang jauh, ya, tidak tinggal di sekitar Masjid Gunung Merah, tapi kita mampu hadir ke sini setiap pagi. Ini kadang memang kita tidak perlu berdakwah membaca ayat dan hadis kepada orang, tapi ketika kita mampu datang ke masjid dilihat orang, Masya Allah, kita nggak ngomong juga ke orang itu, kita hanya mencontohkan dan kita berperilaku begitu saja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah, beramal saja, ya. Karena sesungguhnya Allah dan Rasul dan orang mukmin akan melihat. Ya. Ya, yang niat kita adalah untuk beramal hanya dilihat oleh Allah SWT. Jangan sampai untuk manusia itu hanya ungkapan Allah. Apa yang kita lakukan insya Allah akan bermanfaat dan memberikan dampak kepada siapapun, baik orang yang ada di sekitar kita ataupun orang yang mungkin jauh di kita tapi melihat apa yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, sidang subuh Masjid Gunung Merah dan juga Palanta Dakwah yang ke-69 rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah membacakan satu ayat dari surat At-Taubah ayat ke-36, yang artinya kita bisa bacakan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam surat At-Taubah ayat ke-36 ini Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam satu tahun perputaran matahari, perputaran bulan, itu telah ditetapkan jumlahnya 12. Jadi kalau kita bertemu bulan Hijriyah 12 ataupun hari ini yang mungkin paling dekat dengan kita dan paling hafal oleh kita itu bulan Masehi, juga 12 bulan. Artinya sama jumlah antara bulan Samsiyah, yaitu bulan matahari Masehi, dengan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Jadi jumlah 12 itu Allah sendiri yang telah menetapkan. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan, ya, di sisi Allah ada 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan jumlah tersebut. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan bulan haram. Namanya berbeda-beda, tapi 4 bulan itu dikenal dan diketahui sebagai namanya bulan haram. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ketahui sudah sangat sedikit
atau terbatas di masyarakat kita kaum muslimin yang masih hafal dan ingat urutan dan juga nama dari bulan Hijriah itu. Ya, saya tanya ke beberapa siswa dan mahasiswa karena saya mengajar, itu banyak yang tidak tahu, anak-anak kita. Padahal ini bulan Allah yang tetapkan. Kalau bulan Masehi itu manusia yang tetapkan. Tapi bagaimana mungkin kemudian kita lupa dengan yang Allah tetapkan, tapi kita hafal dengan yang dibuat oleh manusia. Apalagi kita sebagai seorang muslim, maka ini adalah identitas kita. Ketika kita tidak mengetahui, maka kuranglah identitas kita itu tadi, tanda kita itu tadi. Tapi saya yakin, saya berhusnuzon, Bapak Ibu sekalian di sini ingat dan hafal bulan-bulan tersebut. Ya, ada 12 bulan. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Nah, kalau dilihat dulu tahun-tahun kalender sebelum tahun 60-an, itu warga kita, masyarakat kita kaum muslimin masih familiar, masih akrab dengan Hijriah ini. Kalau ada acara-acara, selalu ditempel di sana itu pertama adalah Hijriah dulu. Bahkan majalah-majalah pun, walaupun tidak nampak dia sebagai majalah Islam, tetap kalender Hijriah ini paling utama. Tapi entah kenapa hari ini kalender Hijriah itu sudah sangat jarang ditampilkan. Jadi kalau ada acara, insyaAllah Pelantara Dakwah kita beristiqomah dan konsisten. Setiap acara kita tuliskan bulan Qamariyah dan tanggalnya, supaya masyarakat kita tetap mengetahui. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi ini, hari ini, jika mengikut kepada perhitungan kalender Hijriah, ini telah masuk kepada tanggal 1 Zulqa'dah. Zulqa'dah. Hari ini telah masuk kepada tanggal 1 Zulqa'dah. Nah, maka kalau di dalam ayat tadi, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan pertama di dalam bulan haram. Tadi sudah disebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 yang disebut bulan haram. Maka kemudian dijelaskan bulan apa yang 4, karena Allah sendiri di dalam surat At-Taubah tidak sebutkan nama bulan tersebut, ya. Akan tetapi Rasulullah telah jelaskan, ya, di dalam hadisnya tadi juga sudah disampaikan. Apa hadis Rasulullah SAW? Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kata Nabi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulan berurutan. Mana itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian bulan Rajab, suku Mudhar, di antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Nah, kalau hitungan kalender 12 bulan, tahun baru Islam itu bermula dari bulan Muharram. Nah, berarti kalau kita mengikut ke sini, 3 bulan terakhir di bulan Hijriah, di tahun Hijriah itu masuk bulan haram. Zulqa'dah, hari ini tanggal 1-nya. Kemudian Zulhijjah, Zulhijjah 2 bulan, Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah Muharram, bulan pertama di bulan Hijriah. Kemudian ada yang terpisah 1 bulan, yaitu namanya bulan Rajab. Nah, kalau kita sudah bulan Rajab, kita sudah dekat-dekat rasa mau masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, itu ustaz-ustaz sering menyampaikan kemarin. Nah, jadi ada 4 bulan disebut dengan bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi kata Nabi SAW, Nabi menjelaskan itulah 4 bulan disebut dengan bulan suci. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bertanya, kenapa bulan itu disebut dengan bulan haram? Akan pertanyaan kita seperti itu. Kenapa bulan itu disebutkan secara khusus? Itu juga menjadi pertanyaan kita. Dan tidak disebutkan bulan selain 4 bulan tadi. Nah, pertama di sini ada beberapa alasan, ya. Secara umum, ya, bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab itu disebut bulan haram karena pada waktu itu, pada bulan-bulan tersebut diharamkan untuk menumpahkan darah, peperangan. Dan ini juga sudah menjadi tradisi orang Arab sebelum Islam datang. Jadi orang-orang Arab meskipun mereka belum menganut Islam, ya,
secara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi mereka sudah mengenal ini. Ini mungkin kita rasa karena pengaruh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang masih ada di kalangan orang Arab. Jadi mereka kalau dah bulan Zulqa'dah mereka enggak berperang. Makanya ketika Nabi SAW di tahun ke-6 Hijriah melakukan safar untuk melaksanakan ibadah haji, mereka datang di bulan Zulqa'dah tanpa membawa senjata. Alasannya apa? Pertama, karena memang ibadah haji sebelum Islam datang juga sudah dilaksanakan di bulan Zulhijjah juga. Jadi ibadah haji itu tidak dimulai ketika Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam, tapi orang Arab sudah rutin setiap tahun melaksanakan ibadah haji, tapi tentu dengan, ya, dasar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan mereka tambah-tambahi menurut keyakinan mereka. Kalau bulannya tetap di bulan Zulhijjah, ya, makanya Nabi SAW berangkat dari Makkah, dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji di tahun ke-6 itu mulai melakukan safar di bulan Zulqa'dah. Karena perjalanan jauh, bukan kalau hari ini ya mungkin 9 jam dah sampai. Di bulan Zulhijjah itu langsung kita berangkat bisa. Nah, tapi kalau kita mengikut kepada kaidah yang ditetapkan Nabi, bulan Zulqa'dah itu adalah bulan orang berangkat haji. Makanya kemudian kalau bulan Zulqa'dah kan hari-hari ini biasanya kalau haji tidak batal, ya, kan tidak dibatalkan. Tidak batal. Nah, jamaah kita, keluarga kita, tetangga kita mungkin sudah mulai satu persatu berangkat meninggalkan tanah air menuju ke Mekah. Karena memang di bulan Zulqa'dah inilah mulai perjalanan untuk melaksanakan haji. Jadi pertama itu disebut bulan haram secara 4 bulan tadi itu karena memang diharamkan berperang. Dan itu tidak saja pada zaman Islam ataupun setelah Nabi datang membawa Islam, tapi juga diyakini oleh orang Arab jahiliyah bulan itu adalah bulan haram. Itu secara khusus. Kemudian yang kedua, bulan haram itu dinamakan dengan bulan haram karena kata Allah dan Rasulullah SAW menyatakan bulan tersebut adalah bulan mulia, di mana ketika kita melakukan amalan kebaikan, kita melakukan jariyah, kita melakukan kebaikan dan sebagainya, itu pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dosa dan maksiat, apalagi kalau kita sampai terjadi pertumpahan darah, itu juga berlipat ganda kali dosanya. Kata dalam ayat surat Al-Baqarah disebutkan yas'alunaka 'anil harami qitalan qul qitalan fihi kabir. Bertanya orang tentang bulan haram, kalau terjadi peperangan gimana? Katakanlah sesungguhnya perang pada bulan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Artinya dosa yang sangat besar. Makanya kemudian ini adalah dua alasan dinamakan dengan bulan haram. Ya, pertama karena memang di bulan itu diharamkan peperangan, yang kedua adalah bulan suci di mana amalan ditingkat gandakan dan sebaliknya dosa ketika kita lakukan dan juga maksiat ketika kita lakukan juga dilipat gandakan dosanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sedang salat subuh Masjid Gunung Merah, itulah 4 bulan. Kita ingat ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu adalah 2 bulan terakhir di bulan Hijriah. Kemudian bulan Muharram, bulan pertama bulan Hijriah. Kemudian ada yang tersisih sendiri, yaitu bulan Rajab. Makanya di dalam hadis Nabi disebutkan kenapa ada Rajab Mudar, ya. Mudar ini adalah salah satu kabilah di Arab yang sangat memuliakan bulan Rajab. Dan prediksinya tentang bulan Rajab inilah yang diterima oleh Rasulullah SAW. Karena ada satu kabilah lain, ada satu suku lain namanya suku Rabi'ah, yang menyebutkan itu adalah bulan Ramadan antara Jumadi dengan Sya'ban. Ternyata Mudar ini yang betul prediksinya, dan mereka memuliakan bulan tersebut. Makanya di dalam hadis Rasulullah menjelaskan 4 nama bulan haram itu disebutkan Mudar di sini, yaitu salah satu kabilah Arab sebelum Islam datang. Ya, sebagai tanda ya Rasulullah meskipun dia berbeda, tapi ketika orang melakukan prestasi tetap diapresiasi, tetap diberikan pujian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sudah jelas ya, di dalam 12 bulan Hijriah ada 4 bulan dinamakan dengan bulan haram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 ini berurutan. Kemudian ada yang tersisih satu namanya bulan Rajab. 4 bulan ini bulan haram, diharamkan berperang, dan juga disebutkan ketika kita melakukan amalan kebaikan dilipat gandakan, dan ketika kita meninggalkan atau melakukan dosa di bulan ini juga dilipat gandakan.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu saya pikir mudah-mudahan sudah kita sangat memahami. Dan kemudian kita masuk ke bulan yang hari ini adalah hari pertama. Kalau kemarin sebelum maghrib kita masih di penghujung Syawal, ya, yaitu bulan peningkatan setelah kita bulan Ramadan, dan kita masuk bulan Zulqa'dah ini, kita juga ingin mengetahui apa keutamaan dan apa mungkin kisah dan cerita di balik bulan ini. Kita kenal dulu dari namanya, ya. Nama Zulqa'dah itu terdiri dari dua kata. Artinya sesuatu yang memiliki. Nah, sesuatu yang memiliki kaidah. Zul itu sesuatu. Kemudian qa'dah. Qa'dah itu adalah tempat yang duduk. Jadi ini bahasanya mungkin penjelasan yang lebih luas. Akan tetapi makna di sini juga disebutkan adalah makna bulan kita dilarang berperang. Bermulanya perang itu tidak ada. Makanya orang Arab, mereka sudah masuk bulan Zulqa'dah, daerah aman. Atau ketika disebut sesuatu yang mereka duduk itu atau tidak berdiri, itu menunjukkan orang Arab tidak kemana-mana di bulan ini, tidak pergi keluar untuk berperang, ya, dan mereka tetap tinggal di tempatnya. Kenapa? Karena mereka telah bersiap-siap untuk, kalau orang Arab yang ada di Mekah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan jamaah haji, baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Tapi kalau hari ini, ya, budaya mungkin sudah berubah, ya. Orang Arab di Mekah kalau sudah datang Zulqa'dah mereka keluar, karena ramai sekali di Mekah. Mungkin tidak seperti dulu. Kalau hari ini mereka tuh udah pergi liburan tuh. Kalau menengah ke atas mereka ke Eropa. Kalau sedang dan ke bawah tuh biasanya banyak tuh ke Malaysia tuh, ketemu tuh bulan-bulan haji tuh ramai sekali wisatawan dari Arab Saudi itu. Artinya ini adalah bulan Zulqa'dah secara arti dia adalah bulan yang tadi disebutkan orang Arab menetap di tempatnya, dan yang kemudian ada yang sudah bersiap menyambut bulan Zulqa'dah. Ini juga penjelasan kepada kenapa di bulan ini tidak terjadi perang, mengikut pengaruh daripada tradisi haji tadi. Jadi kalau orang sudah mau berangkat haji berarti nggak akan ada perang waktu itu, ya. Nah, makanya Nabi SAW tadi sudah kita singgung, di tahun ke-6 Hijriah, ya, Rasulullah mau melaksanakan haji tapi kemudian terhalang, nggak bisa melaksanakan haji. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6. Nah, memang Nabi nggak akan perang karena memang nggak ada buah senjata, dan akhirnya terjadi perjanjian yang menurut hitungan umat kaum muslimin itu kalah, karena nggak boleh haji ketika itu, bolehnya tahun depan katanya. Tapi ada satu perjanjian itu yang kemudian membuka celah ataupun memberikan jalan kepada terjadinya Fathu Mekah di tahun ke-6. Ya, jadi ada dua kabilah yang berkoalisi, satu berkoalisi dengan orang Quraisy, satu berkoalisi dengan kaum muslimin. Perjanjiannya apa? Kalau kabilah ini pergi ke Mekah harus dikembalikan. Kalau kabilah ini pergi ke Mekah tetap di Mekah, maaf. Kalau dia ke Madinah harus dikembalikan. Bani Bakar, ya. Tapi terjadi perang antara dua kabilah ini yang dimulai oleh kabilah yang berkoalisi kepada orang Quraisy. Maka ketika dia melanggar, otomatis perjanjian Hudaybiyah pun dilanggar. Dan inilah kemudian menjadi alasan bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah untuk melaksanakan Fathu Mekah. Nah, jadi di bulan Zulqa'dah tadi sudah disebutkan bulan bermulainya haji, dan orang musyrikin tidak keluar, dan juga tidak terjadi peperangan. Itu secara penamaan. Kemudian ada nggak sejarah lagi di luar itu? Ternyata ada. Inilah kemudian yang dimaksud dengan 30 hari di dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam, ketika dia berbincang-bincang dengan Allah SWT di bukit dan dia tinggalkan kaumnya. Nah, jadi menurut ahli mufassir dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 30 hari, 30 malam yang dimaksudkan di dalam kisah Nabi Musa itu adalah bulan Zulqa'dah. Kemudian ditambah 10 malam lagi disebutkan adalah 10 hari dimulai bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita lihat seakan ada kaitan sejarahnya, ya, pelaksanaan haji dengan juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau bagi kita hari ini apa? Tentu kita menunjukkan kalau ada peristiwa penting terjadi di waktu tertentu, berarti waktu tertentu itu adalah waktu yang mesti kita ambil perhatian. Karena pertama sudah ada jaminan dari Allah SWT, 4 bulan ini, bulan Zulqa'dah bermulai hari ini adalah bulan haram, bulan mulia. Kalau tadi itu kan cerita sejarah. Sekarang pertanyaan kita, apakah pergantian bulan itu kita hanya tahu tanggal sekian, hari sekian? Tidak. Pergantian bulan itu hakikatnya adalah kita mengetahui yang telah berlalu itu telah kita gunakan untuk apa, dan bulan yang akan datang ini apa rencana kita untuk berikutnya. Allah dan Rasulnya telah memberikan petunjuk-petunjuk. Bulan ini kemuliaannya, ini amalannya.
Ini jangan lakukan. Itu saja konsentrasi dan juga fokus kita. Maka di bulan Zulqa'dah telah disebutkan peristiwa penting tadi. Maka bagi kita hari ini adalah mengikut kepada ayat yang disampaikan dalam surat At-Taubah tadi, ya, jangan sampai kita menzalimi diri kita di bulan itu, di bulan haram tadi. Ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim terhadap dirimu pada bulan-bulan yang 4 tadi. Ini bulan Zulqa'dah baru mulai. Para mufassir menyebutkan menzalimi itu apa? Kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, ya, maka terlarang di situ. Dan juga disebutkan kenapa bulan haram, kalau kita beramal dilipat gandakan, kalau kita berdosa juga dahsyat pembalasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan kita. Kenapa kita mengetahui tanggal-tanggal itu? Sebenarnya bukan sekedar pergantian waktu, tapi kita menjadikan titik muhasabah bagi diri kita. Kalau kemarin kita bulan Syawal, bulan peningkatan, kita sudah terlatih, ya, sudah melaksanakan puasa Syawal misalnya, mengikuti Ramadan, dan Allah janjikan seperti puasa sepanjang tahun, maka tentunya di bulan Zulqa'dah ini tidak lagi menjadi berat bagi kita untuk melaksanakan amalan. Puasa dah biasa, tahajud malam sudah biasa, Ramadan dilatih, Syawal dibuktikan. Kalau kita berhasil, maka di Zulqa'dah ini artinya tidak ada kata kita akan baru memulai namanya, ya. Tapi bagi yang memulai tidak ada masalah juga. Kita gunakan ini, kata Ustaz tadi bulan ini bulan haram, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Kita jadikan momentum bermulanya bulan Zulqa'dah ini adalah, ya, kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan amalan kebaikan. Dan juga kita berniat ke dalam diri kita, untuk keluarga kita, untuk jangan sampai kita melakukan dosa-dosa dan maksiat. Karena khawatir, betul seperti kata Allah dan Rasulnya, takut dosa yang kita lakukan di bulan haram ini berlipat ganda. Dan kalau kita mengaca kepada sejarah tadi, jangan sampai kalah pula kita dibanding orang Quraisy, orang jahiliyah, yang mereka belum menganut Islam, tapi mereka sudah mengikut perintah Allah. Syahadatnya saja tidak ada, tapi perintah Allah untuk tidak berperang, tidak menumpahkan darah, mereka ikuti. Mereka berumat Islam ketika itu. Jangan sampai kita yang sudah berislam, kita yang sudah muslim sebagainya, justru tidak mengikuti, ya. Orang Quraisy saja mampu, orang jahiliyah saja ketika Nabi belum datang atau ketika Nabi sudah mendakwakan Islam, mereka mampu untuk menjalankan konsisten. Jangan sampai mereka melakukan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram tersebut, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat sedang salat subuh Masjid Gunung Merah, dan khususnya Palanta Dakwah ke-69, mudah-mudahan bulan Zulqa'dah, bulan pertama dalam bulan haram yang jatuh pada hari ini, kita dapat gunakan sebagai tempat kita bermuhasabah. Pertama, apa yang kita muhasabah? Bulan Syawal kemarin, apakah betul kita sudah melakukan peningkatan amalan? Sudah meningkat belum amalan kita dibanding bulan Ramadan? Kalau Ramadan kita mampu qiyamul lail, bangun sebelum atau 1 jam sebelum subuh, baik untuk melaksanakan tahajud ataupun untuk sahur, hari selama bulan Syawal, apakah itu masih konsisten atau tidak? Kemudian ketika Ramadan 30 hari kita mampu menahan lapar dan haus, apakah di bulan Syawal kemarin kita telah selesai melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau kalaupun tidak, kita sudah mampu melaksanakan puasa Senin Kamis? Karena sebenarnya kata Nabi SAW, ya, yang menunjukkan kita akan menerima hidayah itu adalah ketika kita mampu melaksanakan amalan ibadah yang bersifat fardi, bersifat individual. Artinya apa? Yang bukan bersama-sama. Kalau bersama-sama kita mungkin termotivasi, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, semua ke masjid di bulan Ramadan, semua berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ketika Syawal, tidak saja diwajibkan puasa, ya, puasa tidak diwajibkan, akan tetapi sunnah. Dan juga godaan orang pergi lebaran ke sana kemari, kita mampu untuk berpuasa 6 hari. Ini sudah menunjukkan puasa ataupun amalan fardi kita konsisten. Begitu juga qiyamul lail. Kalau bulan Ramadan, ramai orang masjid pun buka 24 jam. Tapi ketika bulan Syawal dan hari biasa, tidak ada. Betul-betul komitmen kita pribadi untuk kita bangun sepertiga malam, kemudian kita solat.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya Ramadan yang telah berlalu dan juga bulan Syawal sebagai peningkatan, kita bisa ukur dan lihat diri kita masing-masing. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di bulan Ramadan dan juga Syawal, dan terjadi peningkatan, dan insyaallah di bulan Zulqa'dah ini kita kembali kuatkan komitmen. Kalaupun tidak disebutkan ada amalan khusus, tapi kita melihat waktu Zulqa'dah sebagai bulan haram tadi, kita jadikan waktu yang kita menjaga diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam dosa, dan memotivasi diri kita untuk melaksanakan amalan dan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat kepada diri saya yang menyampaikan, karena namanya kita belajar manusia ya. Al-imanu yazid wa yanqus ya. Ustaz sekalipun fluktuasi keimanan itu terjadi, yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi bertambahnya amalan keimanan kita seiring dengan konsisten dan komitmen ataupun berpegang teguh istiqomah dengan amalan soleh, dan juga menurunnya keimanan kita ketika kita masuk atau terjebak dalam melakukan dosa dan maksiat, waliyazubillah. Mudah-mudahan itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.